Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mempelajari hadis sahih, apa itu hadis sahih dan apa buah yang bisa kita petik ya dari mempelajari hadis sahih, kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan definisi untuk hadis hasan ini. Namun yang paling bagus ya dari definisi al-hadithul hasan itu yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, di mana perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan yang dimaksud yaitu hadis hasan li dzatihi, itu adalah dalam masalah kedhabitan saja, ya. Artinya syarat-syarat hadis sahih dengan hadis hasan semua sama, kecuali satu, yaitu masalah kedhabitan. Ya, sedikit kita mengingat syarat hadis sahih dulu, bahwa hadis sahih adalah apa itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan secara bersambung, ya, oleh para perawi yang adil, yang sempurna kedhabitannya, tidak ada cacatnya dan tidak syadz. 5 syarat, ya, untuk hadis sahih. Nah, hadis hasan berarti ya hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh perawi yang adil, yang kedhabitannya kurang. Nah, kalau hadis sahih ya kedhabitannya sempurna, penguasaan dia terhadap hadis, demikian pula dhabit bukunya itu secara sempurna. Adapun hadis yang hasan ya akhi, maka kedhabitannya ini agak kurang dibandingkan dengan perawi yang sahih. Demikian pula tidak ada cacat dan tidak syadz. Dan ini adalah merupakan definisi yang paling bagus ya untuk hasan li dzati. Walaupun demikian masih ada definisi-definisi lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan sebagaimana hadis sahih itu ada 2, ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis hasan li ghairi. Apa itu hadis sahih li dzatihi? Yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat yang telah saya sebutkan tadi. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Itu hadis hasan yang mempunyai jalan lain ya, yang sama-sama hasan, sehingga lebih menaikkan dia menjadi derajat sahih, sehingga dikatakan sahih li ghairihi, sahih dengan yang lainnya. Nah, hasan pun demikian, ya. Ada hadis hasan li dzatihi. Definisinya sudah kita sebutkan tadi, bahwa definisi yang paling benar dan paling lurus adalah definisi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada lagi hasan li ghairihi, ya. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Yaitu hadis yang asalnya hadisnya dhaif, namun dhaifnya tidak berat, tapi dhaifnya ringan. Ternyata dikuatkan oleh jalan lain yang sama-sama dhaif juga dan sama-sama tidak dhaif yang berat, sehingga pada waktu itu yang naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibn Salah Al-Hafidh ya berkata di dalam kitab beliau ya Ma'rifatu Ulumul Hadis, dan disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith, Al-hasanu li dzatihi an tashtahira ruwatuhu bis-sidqi
walam yasilu fil hifdzi rutbata rijalis sahih. Ya, hasan li dzatihi, yaitu yang perawi-perawinya masyhur dengan kejujuran, namun di dalam masalah keitqanan, dalam hafalan, kedhabitan, ya tidak sampai kepada derajat rijal perawi-perawi hadis sahih. Artinya, ya, tetap nama kejujuran itu ada pada mereka. Akan tetapi di dalam masalah penguasaan kedhabitannya itu kurang dibandingkan dengan perawi-perawi yang thiqah, yang hadisnya sahih. Ini kata beliau hasan li dzatihi. Wal hasanu li ghairihi an yakuna fil isnadi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuh ghairu mughaffalin wala kathirul khata'i fi riwayatihi wala muttahamun bi ta'ammudil kadhibi fiha wala yunsabu ila mufassiqin akhar wa'tudida bimutabi'in aw shahidin fa asluhu dha'if wa innama tara'a alayhi al-husnu bil-'adid alladhi a'dadahu fahtumila liwujudil 'adid walaulahu lastamarrat sifatul dha'f fihi walastamarra ala adamil ihtijaj bih. Kata beliau, adapun hasan li ghairihi, nah kalau tadi hasan li dzatihi, nah sekarang hasan li ghairi, dia menjadi hasan karena yang lainnya. Apa itu? Yaitu suatu hadis yang ada pada sanad itu rantai perawi, masturun, ada perawi yang mastur itu ya masih tertutup keadaannya, ya, dan lebih terkenal dengan majhul hal. Ya, majhul hal itu seringkali disebut dengan mastur. Lam tatahaqqaq ahliyatuh, belum terlihat secara jelas keahlian dia. Ghairu mughaffal, ya tidak lalai, tidak pula banyak salahnya dalam periwayatan, tidak pula tertuduh ya berdusta, tidak pula dinisbatkan kepada kefasikan, dan dikuatkan oleh mutaba'ah atau syahid, ya jalan lain. Sehingga kata beliau, sebetulnya hadis hasan li ghairihi itu pada asalnya adalah hadis yang dhaif, ya dhaifnya ringan. Namun ketika ada jalan lain yang sama-sama dhaifnya ringan juga, ya, sehingga pada waktu itu apa ya akhi? Sehingga ya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga naiklah kepada yang tadinya hanya hanya menghasilkan dugaan atau keraguan, ya, ternyata dengan adanya jalan lain yang sama-sama dhaifnya ringan menjadi berat dia dan naik kepada dhannun ghalib, yaitu dugaan yang kuat. Ya. Sehingga pada waktu itu apa? Dia disebut dengan hasan li ghairihi. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya hadis hasan atau disebut dengan hasan. Di mana hasan itu ada dua macam, ada hadis hasan li dzatihi dan ada hadis hasan li ghairihi. Ya. Akhal Islam, perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis yang dipakai atau yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hadis dhaif itu lebih baik daripada qiyas, itu maksudnya adalah hadis yang seperti ini, yang disebut oleh para ulama dengan istilah dhaifun munjabir, yang dhaif yang bisa naik kepada apa? Ya, kepada derajat hasan li ghairi. Ya, yaitu hadis yang tadinya dhaif, kemudian dengan adanya jalan lain dia bisa menjadi naik. Kalau ditemukan jalan yang lainnya bisa lagi lebih kuat lagi. Kata beliau, i'lam anna al-hasan idza ruwiya min wajhin akhar tarqa min al-hasan ila as-sahih liquwwatihi min al-jihatayn fayatadidu ahaduhuma bil akhar. Ketahuilah bahwa hadis hasan kalau diriwayatkan dari jalan lain akan naik kepada ya derajat sahih karena menjadi kuat dari dua arah, ya, sehingga pada waktu itu ya saling menguatkan.
Kenapa? Wadzalika li'anna ar-rawi fil hasan mutaakhirun an darajatil hafidh ad-dhabit kaunihi masyhuran bis-sidqi was-sitri. Ya, karena perawi yang hasan itu ya berkurang sedikit dari derajat seorang perawi yang sahih, yang hafidh, yang dhabit. Walaupun tetap dia tuh seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Fa idza ruwiya hadithuhu min ghairi wajhin walau wajhan wahidan qawiya bil mutaba'ah wa zala ma kana yukhsha alaihi min jihati su'i hifdzi rawih. Ya, kalau ternyata hadisnya itu diriwayatkan dari jalan lain walaupun satu jalan lain, maka itu menjadi kuat dengan adanya mutaba'ah, sehingga pada waktu itu hilanglah yang kita khawatirkan dari buruknya hafalan dia. Ya. Nah, hadis hasan ini kalau ada jalan lain naik kepada derajat hasan sahih li ghairihi. Nah, demikian pula hadis yang dhaif. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa orang yang pertama kali memasyhurkan istilah hadis hasan? Perlu kita ketahui, akhi, bahwa ya sebelum datangnya Imam Tirmidzi, para ulama hanya mengenal hadis itu ya sahih atau dhaif. Di mana dahulu ya hadis yang hasan di ghairi itu dimasukkan oleh para ulama dalam kategori hadis yang dhaif. Sehingga datanglah al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliaulah yang pertama kali memperkenalkan hadis hasan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Taqrib, dan disyarah oleh al-Imam As-Suyuti dalam tadribnya, Kitab At-Tirmidzi aslun fi ma'rifatil hasan wa huwa alladhi syaharahu wa aktsaru man dzakarahu wa in wujida fi mutafarriqatin min kalami ba'dhi masyayikhihi wa tabaqati allati qablah. Ya. Wa aktsaru man dzakarahu. Kitab Imam Tirmidzi ini, kata beliau, adalah asal atau pokok ya pengetahuan tentang hadis hasan, karena beliaulah yang pertama kali memasyhurkannya. Beliaulah yang sering kali menyebutkannya. Walaupun ya istilah atau perkataan hasan itu sudah diucapkan oleh sebagian guru-guru al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya. Itu juga yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata dalam sebagian fatwanya, awwalu man urifa annahu qasama al-haditha ila sahihin wa hasanin wa dha'if Abu Isa At-Tirmidzi ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله وقد بين أبو عيسى مراده بذلك. Orang yang pertama kali dikenal membagi hadis itu menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif adalah Abu Isa At-Tirmidzi, penulis kitab Sunan At-Tirmidzi, di mana pembagian ini tidak pernah dikenal dari seorang pun sebelum al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya. وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم بالكذب ولم يكن شاذا. Dan al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah telah menjelaskan apa yang dimaksud hasan menurut beliau. Apa itu? Itu yang jalannya banyak dan perawinya tidak ada yang tertuduh berdusta dan hadisnya juga tidak syadz. Nah, seperti ini kata Imam Tirmidzi disebut dengan hadis hasan. Dan definisi Imam Tirmidzi ini, akhi, cocok ya untuk hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Ya. Wa huwa duna as-sahih alladhi urifa adalatu naqilihi wa dhabtihim. Dan hadis hasan itu, kata beliau, di bawah derajatnya itu, di bawah hadis sahih yang telah dikenal ya keadilan perawi-perawinya dan kedobitannya. Ya. Waqala, beliau juga berkata, Al-dha'ifu alladhi urifa anna naqilahu muttahamun bil kadhib radi'ul hifzi
فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح. Kata beliau, perawi yang dhaif, ya, alladhi urifa anna naqilahu muttahamun bil kadhib, atau hadis yang sahih atau yang dhaif, yang ya diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, buruk hafalan, kalau diriwayatkan oleh perawi yang majhul, ya, dikhawatirkan dia itu tukang dusta atau buruk hafalannya. Artinya, kata beliau, perawi yang hafalannya buruk, ya, atau perawi yang majhul itu tidak dikenal, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, ya, dan ini disebut dengan majhul ain. Sedangkan majhul hal artinya tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali dua orang dan tidak ada yang menthikohkannya, ya. Nah, kalau ya akhal Islam azan ya Allah, ada perawi yang sifatnya seperti ini, majhul, tidak dikenal siapa dia, maka dikhawatirkan dia tukang dusta, dikhawatirkan dia buruk hafalannya. Tapi kemudian ternyata ada perawi lain yang meriwayatkan hadis yang serupa, dan dia, perawi yang lain itu tidak mengambil dari perawi pertama, tapi mengambil dari guru yang lain. Sehingga pada waktu itu dapat kita ketahui, tidak mungkin kayaknya, ya, tampak orang tersebut tidak sengaja untuk berbuat kedustaan atau membuat sebuah kesepakatan berdua, ya, untuk membuat hadis palsu. Sehingga pada waktu itu apa, ya akhi? Sehingga seperti inilah kemudian naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kalau misalnya si A punya hafalan yang lemah, hafalannya buruk, mengabarkan tentang suatu kabar, kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan perawi lain si B. Si A dan si B itu mungkin nggak pernah ketemu, ya, nggak kenal siapa dan tidak pernah saling kenal, meriwayatkan dari guru lain, dari jalan lain. Ternyata apa yang terjadi, akhi, ya, kok pengabarannya sama, padahal si perawi A itu hafalannya lemah. Sehingga akhwal Islam azani Allah, ketika kita mengetahui ada orang lain kok sama-sama memberikan kabar yang serupa, padahal orang tersebut tidak pernah ketemu sama si A, tidak pernah pula kenal padanya, ya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, hafalannya yang lemah tersebut, ya, bisa jadi dalam masalah ini dia benar, sehingga apa, menjadi kuatlah dugaan kita kepada dia. Wah, ini tampaknya benar, ya, karena nggak mungkin dua orang yang tidak pernah ketemu, nggak pernah ada kesepakatan atau rapat untuk bikin suatu kabar, ternyata mengabarkan dengan pengabaran yang sama. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Taqiyuddin qaddasallahu sirrah, wa amma man qabla at-Tirmidzi min al-ulama, adapun sebelum Al-Imam At-Tirmidzi dari para ulama, fama urifa anhum hadha taqsim thulathi, tidak pernah dikenal pada dari mereka pembagian hadis menjadi tiga ini, hadis sahih, hasan dan dhaif. Lakin kanu yuqassimunahu ila sahihin wa dhaif, akan tetapi dahulu mereka membagi hadis itu hanya dua saja, yaitu hadis hasan dan hadis dhaif, hadis sahih dan hadis dhaif. Wa dhaifu kana indahum naw'an, dan dhaif menurut para ulama sebelum Imam Tirmidzi yaitu ada dua macam. Yang pertama dhaifun dha'fan la yamtani'ul amalu bih, ya dhaif yang tidak menghalangi untuk diamalkan, yang kemudian
dijadikan istilah oleh Tirmidzi sebagai hadis yang hasan. Wa huwa yushbihul hasan fi istilah Tirmidzi, dan inilah yang dimaksud dengan hasan dalam istilah At-Tirmidzi, di mana ulama dahulu sebelum Tirmidzi menamakan hadis hasan itu sebagai hadis dhaif. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa para ulama atau jumhur ulama terdahulu dari imam yang 4 membolehkan mengamalkan hadis dhaif, mereka tidak faham. Karena apa? Sebelum Al-Imam Al-Imam At-Tirmidzi itu setelah imam yang 4. Tampak dengan jelas kepada kita ya akhi bahwa maksud daripada hadis dhaif yang menurut imam yang 4 itu boleh diamalkan, apa itu? Yaitu hadis hasan. Hadis yang hasan li ghairihi, karena memang pada asalnya dia itu hadisnya lemah, tapi kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain. Dan juga sebagaimana ini diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini perbedaannya antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan. Di mana hadis yang sahih sempurna kedhabitannya, hadis yang hasan kurang kedhabitannya. Demikian pula hadis sahih, ada hadis sahih li dzatihi, ada juga hadis li ghairihi, itu hadis hasan kemudian dikuatkan oleh jalan lain, yang sama-sama hasan sehingga naik derajatnya kepada sahih li ghairihi. Demikian pula hadis hasan ada dua macam ya akhi. Ada hasan li dzatihi. Siapa itu? Itu perawi yang ada di dalamnya perawi yang kurang kedhabitannya. Seringkali para ulama memberikan istilah untuk perawi seperti ini dengan lafaz saduq atau la ba'sa bih atau laisa bihi ba's. Itu biasanya kata-kata seperti ini ditujukan untuk para perawi yang hasan hadisnya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui ya akhi bahwa hadis hasan dan hadis dhaif, hadis sahih itu ternyata berbeda ya. Nah, sekarang jadi permasalahan. Kenapa Imam Tirmidzi seringkali menjamak hadis ini hasan sahih? Padahal hadis hasan ya akhi di bawah derajat hadis sahih. Hadis sahih bukan hadis hasan. Tapi kenapa Imam Tirmidzi menjamak, mengumpulkan dua istilah ini terkadang dalam satu perkataan? Beliau berkata, hadzal haditsu hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dijawab oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nadhar. Apa kata beliau? Bila hadis tersebut ada dua sanad, dua jalan, maka maksudnya hasan dilihat dari satu jalan, sahih dilihat dari jalan lain. Bila ternyata hadis itu hanya punya satu sanad saja, satu jalan, barangkali maksudnya hasan menurut suatu kaum dan sahih menurut suatu kaum lain. Artinya terjadi perselisihan mengenai derajat atau status hadis ini. Menurut suatu kaum sahih, menurut kaum lagi hasan. Sehingga Imam Tirmidzi mengumpulkan dan menjamaknya, sehingga beliau berkata hadis ini hasanun sahih. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang para ulama ketika menyebutkan tentang hadis hasan sahih yang disebutkan oleh sebagai imam sehingga para ulama berbeda pendapat apa makna daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ini. Para ulama memang betul berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Akan tetapi yang rajih wallahu alam adalah yang paling baik adalah yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau yaitu Nuzhatun Nadhar. Akhul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Tirmidzi juga sering kali menyebut suatu hadis hasan itu dengan istilah hasanun gharib. Apa maksudnya?
Nah, di sini juga para ulama ya akhi, ya, membahas apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi hasanun gharib. Hasan gharib. Kata beliau, qad ankara ba'dun nas al-Imam Tirmidzi hadahu lil hasan bima hudda bihi min kauni yurwa min ghairi wajhin. Liqawli fi ba'd al-ahadith hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadha al-wajh wal gharib alladhi infarada bihi al-wahid. Sebagian orang mengingkari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika memberikan definisi terhadap hadis hasan, yaitu harus diriwayatkan dari lebih dari satu jalan. Sementara dalam sebagian hukumnya terhadap hadis, beliau berkata hasan gharib, padahal gharib itu adalah hanya punya satu jalan saja. Sementara menurut Imam Tirmidzi, bahwasannya hasan itu harus diriwayatkan dari dua jalan atau lebih. Tapi Imam Tirmidzi yang mengatakan hasanun gharib, ya. Namun dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Kata beliau, bi anna Tirmidzi lam yu'arrif al-hasan mutlaqa wa innama 'arrafahu bi naw'in khasin minhu waqa'a fi kitabih wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Ya. At-Tirmidzi tidak mendefinisikan hadis hasan secara mutlak. Akan tetapi beliau mendefinisikannya dengan suatu macam yang khusus yang ada dalam kitabnya. Wa huwa ma yaqulu fi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Dan beliau tidak berkata padanya hasan dari selain sifat yang lain. Wa dzalika annahu yaqulu fi ba'd al-ahadits. Karena beliau berkata mengenai sebagian hadis-hadisnya hasan atau sahih atau gharib atau hasan sahih atau hasan gharib atau sahih gharib, ya. Bahkan sebagian lagi dikatakan hasan sahih gharib, ya. Wa ta'rifu innama waqa'a 'ala al-awwal faqat wa ibaratuhu turshidu ila dhalik. Dan definisinya sebetulnya hanya untuk yang pertama saja, di mana ungkapannya menunjukkan kepada hal itu. Haitsu qala fi akhir kitabih, di mana beliau berkata di akhir bukunya, wa ma qulna fi kitabina haditsun hasan fa inna ma aradna bihi hasana indana isnaduhu hasana indana. Dan apa-apa yang kami katakan dalam kitab kami sebagai hadis hasan, maka maksudnya adalah hasan sanadnya menurut kami. إذ كل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك. Di mana kata beliau setiap hadis yang diriwayatkan, di mana perawinya tidak tertuduh berdusta dan diriwayatkan dari jalan lain, tidak juga syadz, maka menurut kami itu adalah hadis yang hasan. Ya. Maka diketahui dengan ini bahwa yang beliau definisikan, ya, di mana beliau berkata hasan saja. Adapun kalau beliau katakan hasan sahih atau hasan gharib atau hasan sahih gharib, maka beliau tidak mendefinisikannya. Ya, beliau tidak mendefinisikan apa itu sahih atau apa itu gharib. Ya. Kenapa beliau tidak mendefinisikan? Kata beliau, istighna'an li syuhrati 'inda ahli al-fan, karena sudah cukup pada waktu itu, ya, di mana para ulama hadis ya sudah membagi-baginya. Ikhwatul Islam, ya. Nah ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani juga menjawab ya tentang masalah ini. Beliau berkata, alladzina ta'anu 'ala Tirmidzi lam yafhamu muradahu fi katsirin mimma qala. Orang yang mencela Imam Tirmidzi itu tidak paham katanya apa maksudnya Imam Tirmidzi. Fa inna ahlul hadits qad yaquluna hadzal haditsu gharib, karena ahli hadis terkadang berkata hadis ini gharib, artinya dari jalan ini. Terkadang mereka juga ya dengan gamblang mengatakan gharib dari sisi sini. Ya, sehingga pada waktu itu hadis itu menurut mereka sahih dan dikenal dari satu jalan saja.
Fa idza ruwiya min tariqin akhar, kalau ternyata didapati jalan lainnya, kana ghariban min dzalikal wajhi, maka ya jalan lain itu dianggap gharib dari sisi situ walaupun matanya sahih. Ya. Makanya Imam Tirmidzi ketika mengatakan hasan gharib, maksudnya adalah gharib dari sisi sini, dari jalan ini, akan tetapi matanya mempunyai syawahid sehingga pada waktu itu menjadi hadis yang hasan. Iya. Jadi ini maksud daripada Imam Tirmidzi, ya, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ya hasan gharib istilah Tirmidzi itu sebetulnya tidak bertentangan. Ya. Karena gharib yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi itu disebut oleh para ulama dengan istilah gharibun nisbi, ya gharib yang bersifat relatif. Ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Apakah setiap hadis yang hasan atau sahih yang disahihkan oleh Tirmidzi bisa kita terima? Atau yang dianggap hasan oleh Tirmidzi bisa kita terima? Berkata Syekhul Islam, ba'dhu ma yusahhihu Tirmidzi yunazi'uhu ghairuhu fihi, kama qad yunazi'una fi ba'dhi ma yudha'ifu wa yuhassinu. Ya, sebagian orang yang mensahihkan Tirmidzi ternyata ditentang oleh ulama lain, sebagaimana para ulama lain itu ternyata yang menentang orang yang mendhaifkan atau menghasankan yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Bahkan terkadang pada suatu hadis ada perawi yang mendhaifkan, ternyata Imam Bukhari mensahihkan. Sebagaimana ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ibghini ahjaran astanfid bihinna." Ya, carilah batu untukku agar aku bisa cebok dengannya. Kata Ibnu Mas'ud, maka aku pun datang dan membawa 2 batu dan 1 rauthah, kotoran hewan yang telah kering. Maka Rasulullah SAW pun ia mengambil 2 batu itu dan melempar ya rauthah. Lalu Rasulullah bersabda, hadis ini ia adalah rijsun, ya, itu adalah najis. Kata beliau, hadis ini diperselisihkan terhadap Abu Ishaq As-Sabi'i, sehingga Imam Tirmidzi menganggap perselisihan ini sebagai cacat. Ya. Di mana ia merajihkan periwayatan yang benar adalah periwayatan Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari ayahnya. Sedangkan Abu Abidah tidak mendengar dari ayahnya. Adapun Imam Bukhari ternyata mensahihkan hadis itu dari jalan lain. Ya, kenapa? Seakan-akan Abu Ishaq, ya, hadisnya itu berasal dari beberapa jamaah. Terkadang ini meriwayatkan begini, terkadang yang itu meriwayatkan begitu. Sebagaimana ya Imam Az-Zuhri meriwayatkan hadis terkadang dari Sa'id bin Musayyib, terkadang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah, terkadang dari mereka berdua. Ya. Orang yang tidak tahu, lalu kemudian muhadits ini menceritakan dari yang ini juga, ya barangkali orang akan mengira ini Syekh salah. Kok kemarin ngomongnya dari si fulan, sekarang dari si alan. Gimana sih? Padahal bisa jadi guru itu bertemu dengan dua-duanya, si fulan dan si alan. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam, sekira cukup dulu ya. Dan insyaallah kita akan membahas kembali hadis hasan ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian penjelasan Ustaz Badrul Salam LC hafizahullah ta'ala yang diambil dari kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahul Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, telah datang pertanyaan via pesan singkat Ustaz dari Damar di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebelum datangnya Imam Bukhari Ustaz,
hadis sahih Bukhari disebut hadis apa ya Ustaz? Mungkin maksudnya ada nggak gitu hadis sahih begitu, dan penentuan hadis sahih dan dhaif gitu. Silakan Ustaz. Akhal Islam, hadis diriwayatkan oleh para ulama dari mulut ke mulut. Ya, dari sahabat diambil oleh para tabi'in, tabi'in diambil oleh tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in diambil lagi oleh tabi'ul atba', demikian seterusnya sampai akhirnya hadis itu sampailah kepada ke zaman Imam Bukhari, dan Imam Bukhari termasuk ulama hadis. Lalu kemudian beliau menulis ya hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Nah, sebelum Imam Tirmidzi, Imam Bukhari ada, lalu bagaimana hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Dahulu. Ya kalau yang bertanya tadi ya sedikit menilik ya kitab-kitab para ulama terdahulu, sering kali mereka menyebut dengan perawi-perawi yang mereka ambil. Seperti hadis ini, rawahu Yahya bin Sa'id al-Qattan, warawahu Abdurrahman bin Mahdi, warawahu Syu'bah, diriwayatkan oleh Syu'bah dari jalan an fulan diriwayatkan oleh Ma'az-Zuhri. Demikian seterusnya. Ya. Demikian pula di zaman Az-Zuhri, ya, beliau menisbatkan dari gurunya yang ia mengambil hadisnya. Wa halumma jarra. Ya. Allahu a'lam. Naam. Ya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kita melangkah kepada pertanyaan via telepon, kita akan masih bacakan satu pertanyaan di SMS yang sudah banyak hadir di meja siar. Ya, dari Jaya, bagaimana hukum menggunakan pendapat yang rojih? Sebab dalam satu soal kadang ada pendapat yang ada dalilnya katanya. Silakan Ustaz. Tentunya akhi, untuk menilai perselisihan ya, dan menilai setiap masing-masing dari pendapat itu dalil-dalilnya, butuh kepada kemampuan dalam menilai dalil. Apakah dalil yang sisi ini ya sahih, kuat, atau yang lainnya tidak kuat, lemah? Ini butuh kepada kepiawaian, kemampuan terhadap ilmu alat. Ya. Sebab kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup dalam masalah ini, barangkali kita akan kebingungan. Ya. Sehingga kalau kebingungan yang muncul dan kebingungan itu tidak segera ditanyakan kepada para ulama, seringkali terkadang ya memunculkan ide-ide yang konyol juga. Sehingga sebagian berkata, nggak usah merasa benar sendiri. Atau yang sebagian lagi berkata, aduh puyeng, udahlah saya nggak usah belajar ilmu agama, atau yang lainnya. Nah, ya, perkataan-perkataan seperti ini akibat daripada apa? Ya, ketidakmampuan dia untuk menilai dari pendapat yang ada mana yang paling kuat. Sebab kalau dia mampu, saya yakin dia tidak akan bingung dan tidak akan berkata seperti itu. Kalau antum misalnya, Masya Allah, jago matematika, ya ketika anak SD berbeda pendapat mengenai suatu rumus dan antum tahu, ya faham betul ya tentang rumus itu dan sudah antum kuasai, antum akan dengan mudah mengatakan kamu salah, ini benar. Ya, kenapa? Karena kita punya kemampuan, kita punya ilmunya. Nah, pada waktu itu ya akhi, ya ketika kita melihat persilangan pendapat seperti itu dan melihat dalil-dalilnya, adalah harus kita juga mempunyai kemampuan untuk menilai daripada dalil-dalil tersebut. Allah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk di telepon yang sejak tadi menunggu dari Ummu Hanif di Jakarta. Silakan Ummu Hanif. Ada syubhat. Apa benar kalau kita sholat menghadap kiblat dengan lurus, tidak miring ke kanan sedikit gitu, pokoknya lurus ke tembok gitu, itu mengikuti kiblatnya Vatikan Roma? Apakah benar? Oh iya, baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Pertama, bahwa ya para ulama semua bersepakat orang yang sholat di depan Ka'bah persis wajib menghadap persis ke Ka'bah, tidak boleh ke kanan dan ke kiri.
Sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah seperti kita yang ada di Indonesia atau di Malaysia ataupun yang lainnya, ya maka kewajibannya adalah menghadap arahnya. Ya nggak harus tepat, pokoknya arah kiblat kemana. Kalau arah kiblatnya ke barat, ya kita menghadap ke barat. Ya. Sebab kalau kita misalnya harus tepat banget, ini sesuatu yang sifatnya berat sekali ya, akhi. Harus kemana-mana bawa kompas, bawa kemana-mana bawa alat. Jelas ini seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya masyaqqah, sesuatu yang sangat berat sekali kalau begitu. Sedangkan kaidah agama berkata al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya. Namun kalau misalnya kita bikin sebuah mushola atau masjid dan kita mampu misalnya untuk menempatkan arah masjid itu dengan teknologi yang ada, yang canggih, silahkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan teknologi canggih ini dan kita gunakan. Dan itu ternyata di bawah kemampuan kita. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi, dan kita akan kembali bacakan pesan singkat yang ada sambil menunggu telepon yang masuk. Assalamualaikum, ahli hadis yang hafalannya kuat Ustaz, biasanya mengkonsumsi makanan dan minuman apa saja katanya? Ya akhi, pertama, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang betul-betul ingin menjaga agama ini. Maka untuk menjaga agama ini Allah menjadikan para ulama yang betul-betul kuat hafalannya, sempurna penguasaannya. Mungkin antum bertanya, apa sih ya yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Yang pertama tentu ini adalah karunia Allah. Sengaja Allah menjadikan seperti itu dalam rangka menjaga agama ini. Yang kedua, sedikitnya maksiat di zaman itu. Di mana ya di zaman para ulama terdahulu jarang, bahkan hampir tidak ada wanita yang berpakaian tapi telanjang seperti di zaman sekarang. Ya, fitnah wanita yang berpakaian tapi telanjang, demikian pula televisi dan yang lainnya yang menyebabkan ya maksiat itu akhirnya merontokkan hafalan. Itu di sana di zaman dahulu itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Kalau ya tidak berlebihan, tidak ada. Ya. Yang ketiga, akhi, faktor makanan juga terkadang bisa. Di mana di zaman dahulu bisa jadi makanannya ya tidak terkena polusi seperti di zaman sekarang. Mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang mencerdaskan, kurma lah, madunya, kismisnya, dan yang lainnya. Sementara di zaman ini ya makanannya dicampur dengan hal-hal makanan yang barangkali menurut sisi kesehatan kurang bagus atau bisa mengurangi hafalan. Ya. Seperti misalnya bisa jadi Allahu a'lam kayak MSG katanya dan yang lainnya. Ya, belum lagi dicampur formalin, belum lagi dan yang lainnya, bisa jadi itu juga pengaruh. Ya. Yang ketiga adalah kemauan. Biasanya kemauan itu bisa menjadikan seseorang itu mau hafal. Ketika seseorang ada kemauan keras untuk mempelajari suatu pelajaran, seperti halnya antum misalnya belajar matematika sampai hafal ribuan ya rumus, dari mana? Karena ada kemauan keras. Seperti antum hafal kosakata bahasa Inggris yang sangat banyak ya, ribuan kosakata, dari mana? Dari kemauan yang sangat banyak. Ketika kemauan kuat itu apa yang terjadi, akhi? Ya, pikiran kita menjadi terpusat. Ketika pikiran itu terpusat pada suatu perkara, pada waktu itu ya sangat mudah untuk menguasai dan menghafalnya. Seperti antum misalnya hati antum terpusat dan terpukau terus ya kepada suatu ilmu. Saya yakin antum akan menguasai ilmu tersebut ya sampai dalam-dalamnya. Demikian pula ketika misalnya para ulama hadis terdahulu itu, masya Allah, kemauan mereka, semangat mereka, ya
untuk menuntut ilmu hadis luar biasa, sehingga seluruh pikiran mereka, keinginan mereka terpusat pada hadis, sehingga akhirnya tidak aneh juga kalau seperti ini akhirnya menyebabkan mereka orang-orang yang ya hafal hadis. Berbeda dengan kita yang terkadang ya pikiran kita bercabang, ya, untuk ngafalin, jangankan ngafalin hadis, ngafalin Quran aja susah minta ampun. Ya ngafalin hadis, ya awalnya sudah hafal, alhamdulillah, bagian terakhir dihafalin, awalnya lupa. Ya, seringkali begitu akhirnya. Kenapa? Karena memang hati kita tidak terpusat untuk seperti itu. Karena hati kita bercabang, mikirin itu, mikirin ini, mikirin maisha, mikirin, sehingga akhirnya untuk menghafal pun juga sulit. Allahu a'lam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah menunggu di belakang kita Bapak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Ini, Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini saya akan baca buku ini, Ulumul Hadis, dari siapa? Dari Dr. Mahmud Tahan ya. Ini ada hadis doif ya, dimana memang dalam hukum mengamalkannya jumhur ulama menyatakan bahwa disukai dalam masalah fardhailul amal, tapi dengan syarat, 3 syarat, asalkan kedoifannya tidak sangat kuat, dan hadis itu tersebut masuk di bawah asal hadis makmul. Nah, ini yang saya tanyakan, hadis makmul ini. Ya, hadis makmul itu maksudnya hadis yang boleh diamalkan, yaitu hadis sahih atau hasan, Pak. Jadi kalau fadilahnya itu ditunjukkan oleh suatu hadis, tapi asal hadis itu atau asal perbuatan itu ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih atau hasan, maka boleh diamalkan. Contoh misalnya, ya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ya, menyebutkan tentang disunnahkan atau disyariatkannya memakai siwak. Nah, ternyata ada suatu hadis yang dhaif menyebutkan tentang keutamaan siwak. Bolehkah kita mengamalkan hadis itu? Jawab boleh. Kenapa? Karena anjuran untuk bersiwak memang ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih atau hasan. Maka kalau ternyata ditunjukkan oleh dalil lain yang hasan atau sahih, maka fadilah amal atau hadis-hadis tentang fadilah amal pada waktu itu boleh kita amalkan. Itu maksudnya, Pak. Nah. Iya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, sudah ada kembali telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Asma di Ciangsana. Abu Asma di Ciangsana, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, kita sering sekali kalau lihat Jami' Tirmizi, kita sering sekali melihat bahwasanya Imam Tirmizi berkata, Imam Bukhari berkata sedemikian, Imam Bukhari berkata sedemikian, Abu Abdillah berkata seperti ini. Apakah itu menunjukkan takdil Imam Bukhari terhadap hadis itu, atau takdil Imam Bukhari terhadap matan itu? Apakah itu otomatis bisa dipakai sebagai hujah tanpa memperhatikan misalnya tasih atau tad'if dari ulama-ulama yang lain gitu? Karena kita tahu kedudukan Imam Bukhari dan bagaimana ketelitian beliau dalam masalah ini. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, afwan. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Pertama, memang Al-Imam Tirmizi adalah murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Iya. Beliau lama berguru dari gurunya, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Partizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Iya, Amirul Mu'minin fil Hadis, dan disebut dengan Jabal, ya Imam Jabal, ya gunungnya hafalan, dan diakui oleh para ulama seluruh dunia akan kepiawaian beliau di dalam masalah ilmu hadis, sampai-sampai Imam Muslim ya memuji Imam Bukhari dengan mengatakan beliau adalah ustadzul ustadzin, beliau adalah ustadznya para ustadz. Bahkan Imam Muslim berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih piawai tentang hadis daripada Bukhari. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'-nya, terutama dalam kitab yang terakhirnya, di buku terakhirnya, di akhir daripada buku itu yang disebut dengan Ilal Tirmidzi, seringkali beliau bertanya kepada Imam Bukhari tentang derajat suatu hadis atau
dia bertanya tentang status atau derajat seorang perawi. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Yang harus kita fahami ya akhi, yang pertama bahwa Al-Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari ya dalam masalah-masalah hadis karena kepiawaian Imam Bukhari telah diakui oleh seluruh dunia. Bukan hanya oleh At-Tirmidzi saja, bahkan seluruh lawan maupun kawan mengakui akan kepiawaian beliau dan sahihnya menjadi buku yang tersahih setelah Al-Quranul Karim. Ya. Yang kedua, bahwa ya sudah menjadi lumrah atau sebuah kebiasaan dari para ulama terdahulu dia di dalam menilai suatu hadis ataupun suatu perawi bertanya kepada orang yang lebih alim dari dirinya. Di mana Al-Imam ya Abu Daud punya buku yang berjudul Su'alat Abi Daud, pertanyaan-pertanyaan Abu Daud kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Su'alat Al-Imam As-Sijzi terhadap Al-Imam Ad-Daraqutni, pertanyaan-tanyaan ya As-Sijzi terhadap Ad-Daraqutni. Ya. Demikian pula Al-Ilal Ibnu Ma'in yang merupakan riwayat dari Abbas Ad-Duri. Itu juga pertanyaan-pertanyaan Abbas Ad-Duri dari Yahya bin Ma'in. Ya. Demikian pula ya Su'alat Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi bertanya ya perihal hadis kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab ilal dan pertanyaan-pertanyaan para ulama hadis terhadap gurunya, kita dapati mereka bertanya kepada gurunya ya mengenai kedudukan suatu hadis ataupun ya keberadaan seorang perawi. Namun ya mereka bertanya seperti itu bukan berarti kemudian tidak melihat guru lain, tidak. Ya, tetap Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ya tatkala beliau bertanya kepada Imam Bukhari misalnya dan beliau menyatakan bahwa hadis itu hasan atau sahih ya, dan Imam Tirmidzi sangat percaya sekali kepada apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun terkadang di dalam masalah penilaian ya Imam Tirmidzi banyak sekali dalam hadis-hadis dalam kitab sunannya ya sering menyatakan hadis ini hasan atau hadis ini ya sahih, sementara Imam Bukhari tidak memasukkannya atau tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih, tidak pula hasan. Bahkan banyak ulama menilai bahwa Imam Tirmidzi dalam masalah pentausikan yang menfiqahkan perawi itu sangat mudah, termasuk ulama-ulama yang longgar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Dan sudah masuk kembali via line telepon Uhti Sutisari di Tangerang. Silakan Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, Ana dapat hadis dari teman tapi tidak tahu riwayatnya. Apakah benar apabila kita beribadah dari sejak setelah ba'da maghrib sampai isya itu sama pahalanya dengan i'tikaf di masjid? Apa? Dan doa seorang wanita itu sama dengan 70 orang wali. Apa? Uhti, ya? Mohon diulang Uhti, suaranya kurang jelas. Ini Pak Ustaz, apakah benar kita yang beribadah setelah ba'da maghrib itu berdiri beribadah hingga menjelang isya itu sama pahalanya dengan i'tikaf di masjid itu? Terus yang kedua, apakah benar juga doa seorang wanita itu sama dengan doa dari 70 orang wali? Itu Pak Ustaz, bagaimana riwayatnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Beribadah dari maghrib sampai isya, memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan ya untuk sholat antara maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau biasa menganjurkan sholat antara maghrib dan isya itu 6 rakaat ya. Adapun menunggu sholat dari sholat ke sholat lain di masjid, maka ini keutamaannya besar. Tidak hanya khusus untuk sholat maghrib ke isya, tapi juga dari sholat ke sholat ditunggunya ya
sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa intidharus shalah ila shalah ya ribat." Menunggu salat ke salat lain itu sama dengan ribat. Ribat itu artinya menunggu di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya menunggu sholat ke sholat di masjid. Ya, misalnya kita pergi sholat asar, kemudian kita berzikir kepada Allah terus sampai sholat maghrib, itu disebut dengan ribat. Ya, pahalanya besar sekali. Bukan hanya sama dengan i'tikaf, karena itu termasuk i'tikaf sebetulnya, karena i'tikaf itu pada asalnya berdiam diri, walaupun 1 jam atau 2 jam, tapi dia mempunyai kelebihan lagi. Apa itu? Dianggap sebagai sama pahalanya dengan ribat, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya wanita sama dengan 70 wali, ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Iya. Maka dari itu, kalau walinya 70 wali-wali setan, ya nggak mungkin juga kayaknya. Kalau dikatakan 70 wali-wali Allah, ya, sementara wanita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang akal dan agamanya, ya. Dari sisi manapun hadis ini sangat aneh. Barangkali ya hadis-hadis ini adalah dibuat oleh orang-orang yang iseng, yang nggak punya kerjaan bikin-bikin hadis. Nah. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah banyak SMS yang masuk di meja siar. Kita akan beralih dulu kepada SMS yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, saya baru mengenal manhaj salaf. Saya banyak nggak paham istilah-istilah hadis. Apakah wajib saya menuntut ilmu hadis, Ustadz? Syukron. Silakan Ustadz. Menuntut ilmu hadis tidak wajib, ya, tapi hukumnya fardu kifayah. Yang apabila sebagian ya telah menuntutnya, maka yang lainnya jadi gugur kewajiban. Ya. Maka dari itu, menuntut ilmu hadis itu bukan sebuah perkara yang fardu ain. Setiap umat Islam wajib mempelajarinya, tidak. Namun para ulama yang kuat diberikan oleh Allah, ya, pengetahuan yang dalam, akal yang kuat, ya, maka pada waktu itu hendaklah mereka yang betul-betul mempelajarinya dan memperkenalkan kepada manusia tentang hadis ini sahih atau dhaif. Ya. Adapun kalau antum tidak kenal, tidak paham apa itu istilah-istilah ilmu hadis, saya nggak paham apa itu hadis sahih, apa hadis dhaif, makanya alhamdulillah ya kita adakan pelajaran ini. Dalam rangka tiada lain adalah untuk memperkenalkan diantaranya tentang istilah-istilah ilmu hadis. Oh, ini hadis sahih, oh ini hadis hasan. Apa itu sahih, apa itu hasan? Ya, kita sudah jelaskan tadi. Allahu a'lam. Nah. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, bagi antum yang mungkin sejenis ya pertanyaannya, tentunya dengarkan terus acara ini ya di setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dan insyaallah juga ada siaran ulangnya. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pesan singkat yang juga sudah banyak masuk di meja siar pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, dari Eko Masuri di Mediu. Sering kita mendengar hadis ini sesuai dengan persyaratan Bukhari. Apa maksudnya Ustadz? Dan apa syarat-syarat Bukhari itu? Silahkan Ustadz. Terjadi memang perselisihan para ulama mengenai apa maksud daripada sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Namun, ya, Allahu a'lam bahwa yang dimaksud dengan syarat Bukhari adalah artinya hadis itu diriwayatkan oleh sanad atau perawi-perawi yang ada dalam sanad tersebut adalah perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, muhtajjan bih, dan dijadikan hujjah, bukan dalam rangka mutaba'ah ataupun mutaba'at itu artinya menguatkan. Ya. Sesuai tentunya dengan tata cara yang beliau bawakan di dalam sahihnya. Ya. Dan tentunya ini juga harus kita mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perawi-perawi Bukhari itu sendiri. Ya. Maka dari itu, ya, kalau kita melihat sanad, kemudian kita periksa sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan pada matan itu sabda, perkataan. Oh, haddatsana fulan, si fulan, kita lihat dia termasuk
perawi Bukhari bukan dalam sahihnya, ternyata ya dimasukkan oleh para ulama dalam ada haddatsana fulan juga iya, haddatsana fulan iya, ya, dan tata cara penyampaian juga sama. Dan ini biasanya dikatakan ini berarti ya karena perawinya ini adalah rijal sahih, ya, sering kali disebut dengan syarat sesuai dengan syarat Bukhari, ya. Kalau ternyata kalau dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, maka pada waktu itu dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau misalnya si perawi ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya tapi sebatas untuk mutaba'ah saja, biasanya makrun atau dibarengi dengan perawi lain, maka tidak kita katakan secara nyata bahwa si fulan ini adalah sesuai dengan syarat Bukhari misalnya. Iya. Nah, seperti ini. Contoh lagi misalnya Hushaim meriwayatkan, Hushaim adalah perawi Bukhari. Imam Az-Zuhri juga perawi Bukhari. Tapi periwayatan Hushaim dari Az-Zuhri itu tidak dipakai oleh Bukhari karena adanya sedikit perbincangan dari para ulama. Makanya di sini kepiawaian atau kemampuan kita untuk menilai seseorang itu di atas syarat Bukhari atau tidak ini, yaitu dari seringnya kita mempelajari tentang bagaimana Imam Bukhari membawakan perawi-perawinya di dalam sahihnya tersebut. Naam. Ya, ikhwan rahimakumullah, kembali kita akan terima dan kita akan angkat telepon yang sudah hadir di kesempatan siang menjelang sore ini. Ada Uhti Lina di Depok. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kebetulan baca ada 2 dalil berbeda mengenai tasahud awal. Yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bacaan tasawuf awal dan tasawuf akhir itu sama, tidak ada perbedaannya. Dan yang saya maksudkan dan tasawuf di sini adalah bacaan tasawuf dan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf yang tidak dibaca salawat tidaklah mencukupi. Nah, terus yang kedua itu ada di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk di 2 rakaat pertama seakan-akan beliau di atas batu membara. Hadis riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan. Nah, terus Imam At-Tirmizi berkata, hendaknya orang yang sholat tidak memanjangkan duduknya pada tasyahud pertama dan tidak menambah bacaan apapun setelah tasyahud. Maksudnya, bacaan tasyahud pertama cukup hingga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak perlu menambah dan bacaan selawat atas Nabi dan seterusnya. Jadi yang sahih yang mana, Ustaz? Baik. Pertanyaan itu aja. Baik. Jazakumullah khairan. Wa iyaki. Ya, silakan Ustaz. Ya, jumhur ulama menjama antara 2 periwayatan itu dengan mengatakan bahwa membaca salawat di tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Maka riwayat yang mengatakan disebutkan salawat dalam tahiyat awal dibawa itu sebagai sebuah keutamaan, maka dianjurkan. Adapun riwayat Ibnu Mas'ud ya dibawa kepada bahwasanya yang wajib adalah sampai kepada tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun salawat ya untuk di tahiyat pertama tersebut hukumnya sunnah, dan ini pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan beralih kepada pesan singkat yang masuk setelah tadi kita secara bergantian ya untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari antum, karena memang antum juga sangat antusias sekali dalam bertanya via telepon, akan tapi juga pesan singkat yang masuk sangat banyak pada kesempatan siang hari ini. Ustadz, bagaimana cara menggabungkan hadis dalam Sahih Bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya? Silakan Ustadz. Diulangi. Bagaimana cara menggabungkan hadis dalam Sahih Bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya? Silakan Ustadz. Saya belum menemukan hadis dalam riwayat Bukhari dengan lafaz seperti itu ya, bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan di setiap kali takbir. Karena ya yang saya ketahui dan saya ingat
bahwa Rasulullah mengangkat tangan di setiap kali takbir itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, akan tetapi dikeluarkan oleh Tabrani dan Hakim. Seingat saya begitu. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pun Muslim, adalah riwayat Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW mengangkat tangan di 4 tempat. Iya. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, ya, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat yaitu ketika bangkit dari 2 rakaat. Ya. Itu yang saya ingat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, ya, mengenai mengangkat tangan ketika takbir. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pesan singkat yang kita akan bacakan. Benarkah di kitab silsilah hadis sahih dan dhaif Syekh Al-Albani, ulama ijma dengan penilaian beliau, juga kitab ini mencakup semua bidang? Mohon jawabannya Ustaz, silakan. Ini tidak benar. Ya. Tidak banyak hadis-hadis yang ada di dalam silsilah hadis sahihah, hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ternyata dinilai dhaif oleh ulama lain. Demikian pula hadis yang dianggap dhaif oleh Syekh Albani rahimahullah ternyata dinilai sahih oleh ulama lain. Ya, ini biasa terjadi, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, karena hadis yang diperselisihkan oleh para ulama yang betul-betul ulama, ya, bukan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli hadis tapi ternyata jauh dari keilmuan, ya, itu Masya Allah yang diperselisihkan apakah hadisnya sahih atau dhaif ini sangat sedikit dibandingkan dengan, ya, hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Sebuah contoh misalnya, Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis menggerak-gerakkan tangan, sementara Syekh Mukbil mengatakan hadisnya syadz. Contoh lain misalnya, Syekh Albani rahimahullah mendhaifkan hadis, ya subhanallah saya lupa, ya, mengenai sholat 2 rakaat dengan siwak sama dengan 70 rakaat, ya, sholat. Syekh Albani berkata hadis ini dhaif, namun sebagian ulama mengatakan hasan. Ya. Lalu majarah banyak, ya, perkara-perkara yang seperti ini. Tentunya kewajiban kita adalah melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh masing-masing daripada ulama hadis itu. Ya. Maka dari itu, ya, kita tentunya kalau kita merasa bingung, cukup kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan beralih kepada line telepon yang masuk pada kesempatan siang menjelang sore ini. Sudah masuk di line telepon kita Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seringkali mendengar al-imam atau al-hafiz. Siapa yang disebut al-imam itu atau al-hafiz? Dan apakah ketika sholat setelah sholat sunat ba'diyah atau qobliyah selalu membaca kuliah dan kuhu setelah Al-Fatihah, apakah itu menyalahi sunnah Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz, silakan. Al-imam itu dimutlakan oleh para ulama kepada ulama yang telah sampai kepada derajat mujtahid mutlak dan banyak diikuti pendapatnya oleh para ulama setelahnya, atau bisa dikatakan mempunyai banyak pengikut, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian masing-masing menjadi madhab. Ya, makanya kata imam itu sering kali dimutlakannya, dan memang dimutlakannya untuk para ulama yang telah sampai kepada derajat mujtahid mutlak dan banyak pengikutnya. Sedangkan al-hafidh dahulu, di zaman dahulu itu dimutlakan atau diperuntukkan,
ya bagi ulama yang telah hafal hadis 100.000 sanad, hadis dengan sanadnya. Tidak seperti di zaman sekarang, ya di zaman sekarang itu cuma hafal Quran saja sudah dianggap al-hafidh. Pada zaman dahulu al-hafidh itu adalah khusus buat mereka yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mereka juga hafal ya ratusan 100.000 hadis lebih ya dengan sanad-sanadnya. Maka pada waktu dia digelari dengan al-hafidh. Ya. Adapun di zaman sekarang saya kira tidak ada yang bisa digelari al-hafidh sebagaimana halnya di zaman dahulu. Di zaman sekarang banyak yang digelari al-hafidh, itu hanya sebatas ya dia hafal Quran saja. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya, Ustaz, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun di setiap salat begitu. Tentu ya. Untuk merutinkan suatu surat, hendak-hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja. Ya, tidak bisa dikiaskan karena masalah ibadah itu tidak berlaku padanya kias. Sementara ya, biasanya Rasulullah membaca Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad itu di qobliyah salat subuh dan ba'diyah salat maghrib. Adapun yang qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak kita pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW merutinkan seperti itu. Maka kita mengikatkan diri dengan dalil itu lebih baik dan lebih selamat. Ya. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Telah masuk kembali di line telepon kita Bapak Andi di Bekasi. Silakan Bapak Andi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, saya kan masih awam ya, masih baru mengenal tapi ini bagaimana kalau hadis yang berselisih dengan monggo, contohnya jika didengarkan Al-Quran maka kita mendengarkan. Kemudian hadis ada yang mengatakan jika kita membaca Al-Fatihah tidak sah kalau tidak dibaca. Ini kan menyelisihi ya. Yang mana yang rajih? Iya. Memang terjadi ikhtilaf syadid, ya, cukup berat perselisihan tentang masalah ini karena masing-masing mempunyai dalil-dalil dan hujah yang sama-sama kuat. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pula hadis bahwa Rasulullah SAW pernah membaca, kemudian sebagian sahabat membaca, lalu Rasulullah melarang mereka membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini umum karena man min al-fadhil umum, yaitu mencakup siapa imam maupun makmum, tidak ada bedanya kecuali dengan dalil. Sementara mereka yang mengatakan di waktu jahar, pendapat yang kedua adalah kalau jahar imam mengeraskan diam, kalau imam sir maka baca. Mereka berdalil Allah berfirman wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka ya dengarkan dan baca dan diamlah. Allah menyuruh untuk diam juga berdasarkan suatu riwayat wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka diamlah. Ya. Sehingga kemudian mereka yang berpendapat tidak disyariatkan membaca Al-Fatihah, dia mengatakan bahwa setelah ayat itu turun dengan kesepakatan ulama mengenai bacaan Al-Quran di belakang imam. Namun Imam Syafi'i memandang bahwa ayat itu umum, sedangkan hadis ini khusus, sehingga keumuman ayat itu dikhususkan. Sementara mereka yang mengatakan tidak, itu sudah dimansukh oleh ayat tersebut. Ya, karena sudah dimansukh berdasarkan suatu riwayat fantahan nas an al-qira'ah, orang-orang pun berhenti dari membaca di belakang imam. Ya, sementara dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa itu mursal dari perkataan Zuhri. Sementara sebagian lagi mengatakan tidak, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan demikian, ya, yang jelas yang saya pandang rajih adalah lebih baik diam. Ya, di belakang imam. Ya, karena
ayatnya jelas dan hadisnya juga, dan tempatnya, ya. Kalau bagi mereka yang mengatakan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah, tempatnya di mana? Ya, tidak dijelaskan ya mengenai perihal tempatnya itu. Apakah bareng dengan imam, ataukah setelah imam, atau bagaimana? Ini ya yang jelas. Namun dalam masalah ini kita tidak saling mengingkari, kita saling menghormati. Ya, apalagi untuk menilai itu bahwa sebuah perkara yang bid'ah, karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Ya, karena masalah ini sifatnya ijtihadi. Maka kewajiban kita adalah mengamalkan yang menurut kita rajih. Adapun yang lawan kita tidak kita sesatkan, karena ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuki pertanyaan terakhir dari SMS pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pertanyaan datang dari Ummu Ina di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak Ustadz, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sunni tasawuf? Bagaimana menilainya dengan ilmu hadis? Kebenarannya ini subhat besar bagi anak Ustadz, katanya. Silakan Ustadz. Dalam masalah akidah, Syekh Abdul Qadir Jailani salafiyul aqidah, ahlus sunnati wal jamaah, di atas akidah sahabat. Jelas sekali sebagaimana yang beliau tulis dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Al-Ghunyah. Beliau bukan Asy'ari, ya. Bahkan akidah Asy'ariyah ditolaknya oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau dalam kitab Al-Ghunyah yang menetapkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Beliau mengatakan tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana, ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ari di zaman ini. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, akidahnya akidah salafiyah sahihah, bukan akidah Asy'ariyah, ya. Adapun dalam sebagian ibadah memang beliau terpengaruh, ya, oleh tasawuf. Akan tetapi itu ijtihad beliau di dalam hal ini. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Beliau sudah berijtihad, dan Rasulullah mengatakan, ya, bahwa orang yang sudah berijtihad dan memang dia ahlinya untuk berijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dia mendapat 1 pahala. Yang jelas Syekh Abdul Qadir adalah min a'immati ahli sunnati wal jamaah, dan hendaknya mereka orang-orang Asy'ari memahami bahwa beliau bukan di atas akidah Asy'ariyah. Ya, silakan dibaca buku-buku beliau dalam kitab, ya, Al-Ghunyah dan beberapa kitab lainnya. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.